Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rifki dengan NPM 22 10055. Di sini saya akan menjelaskan tentang ius constitutum, ius constituendum, dan penggolongan hukum. Yang pertama, pengertian ius constitutum. Ius constitutum disebut juga hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu. Hukum positif meliputi semua peraturan yang berlaku saat ini. Contoh ius constitutum. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, KUHP. Yang keempat, KUHP Perdata. Pengertian ius constituendum. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain. Hukum ini bisa berlaku karena masih berbentuk rancangan atau masih dalam tata wacana. Contoh ius constituendum. Rancangan undang-undang RUU akan berubah menjadi hukum positif jika disetujui oleh Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat diundangkan dalam lembaran negara. Perbedaan ius constitutum dan ius constituendum. Secara mendasar, perbedaan antara ius constitutum dan ius constituendum terletak pada waktunya, yaitu masa kini dan masa mendatang. Mengutip pengantar ilmu hukum, sebuah tinjauan teoritis oleh Imron Rizky 2020, perbedaan dua istilah hukum ini didasarkan pada sejarah tata hukum tertentu. Hukum merupakan hasil perkembangan sejarah yang senantiasa mengalami perkembangan. Apa yang cita-citakan akan terwujud menjadi kenyataan pada waktunya. Sebaliknya, hukum yang sedang berlaku perlahan pudar karena tidak cocok lagi dengan keadaan. Apabila ius constitutum mempunyai kekuatan hukum, maka ius constituendum mempunyai nilai sejarah. Ius constituendum pada masa kini merupakan ius constituendum di masa lalu. Sekarang saya akan menjelaskan penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. 1. Undang-undang. Hukum yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Kebiasaan atau adat. Hukum yang timbul di masyarakat. 3. Traktat. Hukum yang ditetapkan oleh negara dalam perjanjian antar negara. Yang keempat, jurisprudensi. Putusan hakim yang ditetapkan dahulu. 5. Doktrin. Pendapat para ahli. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. 1. Tertulis. Hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. 2. Tidak tertulis. Hukum yang timbul di masyarakat tertentu atau hukum adat. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan wilayah berlaku. 1. Lokal. Hukum yang hanya berlaku di suatu daerah. 2. Nasional. Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, yaitu Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Yang ketiga, internasional. Hukum yang mengatur antar dua negara atau lebih. Penggolongan hukum berdasarkan waktunya. 1. Ius constituendum. Hukum yang berlaku saat ini. 2. Ius constituendum. Hukum yang masih dirancang atau dicita-citakan. Penggolongan hukum berdasarkan golongannya. 1. Hukum satu golongan. Hukum yang mengatur hanya satu golongan. 2. Hukum semua golongan. Hukum yang mengatur semua golongan warga negara. 3. Hukum antar golongan. Hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Penggolongan hukum berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. Hukum yang mengatur antara individu dengan negara dan mengatur kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. 1. Memaksa. Aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan. Kedua, pelengkap.
Aturan hukum dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.